nasional dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut mungkin datanya sia-sia tuh. Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah
tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU
kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas.
Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini dapat datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai perintah undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, itu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi angket tadi nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya.
makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski.
Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya. sia-sia tuh. Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang itu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Nah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya. Siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada
akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikannya serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan? Nah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang anggarnya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya. Siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan
pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan
masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut datanya sia-sia tuh? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda.
hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu, hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum, terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus.
Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan apa. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikannya, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya.
gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini dapat datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan,
Ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya. Ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Poker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Poker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan
mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Poker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Poker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab.
Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembos di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembos di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut datanya sia-sia tuh? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada.
akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan
pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang anggarnya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan
masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut sia-sia tuh? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda.
hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum, terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya
siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembos di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini data-datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya.
gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya sudah ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan. Dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan,
Ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan
mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya sudah ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hal angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada... Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab.
Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya sudah ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hal angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berfungsi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada.
akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya sudah ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April, sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan aturan, itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya.
Nanti. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan aturan. Itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu.
Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut sia-sia tuh? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu
ditentukan oleh MK nanti. Itu oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan aturan, itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi
jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan,
Hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami
3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara,
masyarakat banyak bertanya. Ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung.
Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau tidak ada, kalau ada ditetapkan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya sudah ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan di KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK,
Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi,
sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan ada mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya.
Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya.
Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim kerja. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya, Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu membentuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada
akibat hukum terlepas dari soal pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April, sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut pengamat ada siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil, lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya.
Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan aturan. Itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu.
Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia tuh? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu
ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum, terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi
jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan,
Hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut pengamat akan sia-sia atau Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berpengaruh pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dari undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan di KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami
3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil, lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara,
masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Loh itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dokter dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dokter dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung.
Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda, bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK,
Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Loh, itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi.
sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket itu tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan di KPU terkait. Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi.
apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami.
jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu menutup pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada ditetapkan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU,
Kalau angket itu ada dasarnya kebijakan dan disiplin. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, worker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024.
Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya, Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada
akibat hukum terlepas dari soal pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April, sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan
pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan
masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda.
hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu undang-undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus.
Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu menutup pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya.
gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan dan rekan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket tadi tidak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan,
Ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok enggak jalan. Loh itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim kerja. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas.
Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket jadi tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya.
makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada... Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, nggak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski.
Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket jadi tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Hak angket itu menyangkut
kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim kerja. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang
bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya
Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan.
implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu undang-undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi Pak Angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan
angket itu jalan karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut, saya ikut tanda tangan baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan,
Hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu pengumuman untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut pengamat akan sia-sia atau Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait. Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami,
3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara
Ini Sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok enggak jalan. Loh itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2. saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas
mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK,
Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Loh, itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi.
sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu menutup pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil. Lalu kalau tidak ada, kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi.
apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami.
jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu itu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU,
kalau angket itu ada dasarnya kebijakan progresif. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hal angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024.
Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya, Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah,
pertanyaan. Ya. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, yang punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama
Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya. siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih,
Itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada tidak hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya.
Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu pengumuman untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Pak Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan
gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu, hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada undang hukum, terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya
siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang dulu kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya.
gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan semua pegiat Medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan,
Ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok enggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, nggak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan
mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada... Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab.
Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu
secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara penting, masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2.
Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan.
oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April, sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin ada kaitannya. siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan
pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang baik. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan
masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda.
hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu, hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang baik. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda, bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu, tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus.
Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, ada datanya. siapa? Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan MK, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya.
gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan,
Ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, ini serius atau di prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Oh, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan
mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof? Karena kan harus ada... Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab.
Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, itu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi Pak Anda berarti tidak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut
Kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim poker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang.
Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya, Mahfud MD, mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya, siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang
bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Oh, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya
Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mahfud akan sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau tidak ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan.
implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang itu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan
angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan, nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan,
Hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, itu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap.
TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan, gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sampai ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonflik pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara,
masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan cawapres, saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu capres-cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung.
Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia atau hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didaftar kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya, nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan presiden. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK.
Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai, tapi jalan nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara penting nih. masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan ke mana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan, tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya, Prof? Karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo, mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres-Cawapres nomor urut 2. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi.
sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tidak harus saling menuntut. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi.
apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama aja. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan proses politik untuk menuju hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan. Mahfud juga menegaskan upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 lewat jalur legislatif tersebut tidak gembos, bukan gembos. Ini makin keras pompanya. Ini makin keras nggak gembos, kata dia usai berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa upaya mendorong hak angket hanya gertakan. Mahfud menegaskan upaya tersebut sedang berjalan dan menunggu mekanisme persidangan di DPR. Bahkan, ia sendiri mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut. Saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja, nggak diajukan. Kalau nggak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu, sambung dia. Angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, Ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok nggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gerak-gerak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Ya ini bukan gembos, ini makin keras pompanya. Makin keras, tidak akan gembos. Prof, infonya kemarin sempat ketemu. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tim Demokrat dan semua. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak, baik relawan dan lainnya yang telah mendukungnya dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ucapan terima kasih ini disampaikan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun TikTok Mahfud MD Official. Namun, yang menjadi sorotan yakni saat Mahfud MD mengucapkan kata mantan Cawapres, saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, dan semua pegiat Medisos yang telah berjuang bersama kami, katanya dilihat Kamis, 29 Februari 2024. Mahfud melanjutkan jika jalan perjuangan masih terbentang. Dirinya berpesan kepada relawan untuk tetap bersama menjaga cita-cita perjuangan. Sontak saja ucapan Mahfud yang mengucapkan mantan Cawapres membuat warganet menduga kalau ia bakal gabung ke kubu Capres Cawapres nomor urut 2.
Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya, Siska Mawaski. Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab berharap agar DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera mengatasi dugaan kecurangan dengan proses politik. Hal ini disampaikan oleh Rizik Syihab dalam kanal YouTube IBTV, dikutip pada Selasa 27 Februari. Menurutnya, penggunaan hak angket harus dilakukan agar mengantisipasi perpecahan di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan. Rizik Syihab menyayangkan dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi, sehingga ia pun mendorong agar dugaan kecurangan tersebut diusut tuntas. Dikatakan lebih lanjut olehnya, pengguliran hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK sudah ternodai oleh ulah Hakim MK Anwar Usman. Rizik juga berharap agar penggunaan hak angket ini tak dihalang-halangi. Menurutnya, jika nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti akan menerima. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Namun apabila DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi. Lantaran suara partai pengusungnya tidak cukup di DPR, Ganjar lantas mengajak kubu Anies Baswedan untuk ikut bergabung. Pihak Anies sendiri menyambut positif terkait wacana hak angket ini, bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa hal tersebut sayang dilewatkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS menyatakan sepakat dengan wacana ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu. Mahfud mengatakan, hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri, waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya, sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU. Hasil lalu kalau ada gugatan, yang kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dari undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diatur. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Ya. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang, tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan.
oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April, sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu